Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maisiraja. Seperti biasa, kurang lebih sekitar satu jam ke depan kita akan mengobrolkan dan bicara terkait di antara tanda-tanda dekatnya kita dengan akhir zaman atau dekatnya kita dengan hari kiamat. Sudah banyak jujur kita bahas, yang semoga semua itu bisa memberikan referensi dan pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk topik kali ini kita membahas satu tema baru bertemakan pasar akhir zaman. Materi ini menarik, jadi pastikan Anda menyimak kajian bersama kami selama kurang lebih satu jam ke depan bersama saya Supriyadi Al-Khazin dan juga pemantar kita Ustadz Haryanto BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar antum dan teman-teman studio? Alhamdulillah semua sehat dan kita doakan juga semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Amin. khususnya para praktisi pasar ya. Ya. Karena topiknya kita sekarang berkaitan dengan pasar dan tidak ada satu orang pun saya pikir di dunia ini yang tidak pernah menginjakkan kakinya di pasar gitu. Cuman ini pembahasan kita kan pasar akhir zaman ya. Judulnya rada serem. Ternyata ada kita mendefinisikan pasar sebagai akhir zaman. Cuman kalau kita bicara pasar di era sekarang atau belanja lah di era sekarang, banyak orang yang bisa belanja dia dengan tanpa Harus secara pergi. fisik harus pergi ke pasar. Atau bahkan dia cukup dengan handphone doang, bahkan tanpa ongkos kirim kadang, tahu-tahu barang sudah nyampe. Makanya di awal pertanyaan ini perlu kita bahas arti pasar itu sendiri dalam topik yang kita bahas itu bagaimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi dari pengertian itu kan kalau kita lihat temanya pasar akhir zaman. Jadi sebelum kita pembahasan berkaitan masalah maksud dari materi yang akan disampaikan, kita biasanya perlu mendefinisikan maksud dari judul yang akan kita bahas. Dan yang dimaksud dengan pasar ini adalah kalau pasar kita lihat ya di dalam kamus KBBI berkaitan masalah makna dari pasar itu sendiri, pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli atau tempat terjadinya transaksi jual beli antara kedua belah pihak, pembeli dan pedagang. Dan untuk zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu model pasar itu cuma hanya satu, itu yang sifatnya fisik, dalam artian harus ada tempat khusus yang mana mau tidak mau kita harus mendatangi, harus bergerak, berjalan menuju tempat yang kita inginkan, di mana di situ ada barang-barang atau jasa yang kita inginkan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berubah lagi keadaannya, dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan pada kita dengan dimudahkan sarana prasarana yang ada. Salah satunya adalah dengan ketika kita membutuhkan sesuatu tidak perlu kemudian harus pergi ke tempat yang jauh atau kita berpindah tempat dari satu tempat yang lain. Bahkan dengan cukup menggunakan alat komunikasi, gadget, kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi sekarang itu pasarnya tidak hanya sekedar tempat fisik gitu ya, tapi sekarang yang sifatnya online atau kita istilahkan dengan istilah marketplace atau pasar online itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian melakukan ketika ingin mendapatkan sesuatu harus pergi jauh-jauh. Bahkan tadi yang disebutkan, bahkan dengan menggunakan ibaratnya sebagian orang mengatakan olahraga jari ya, hanya dengan menggeser, itu sudah bisa terjadi transaksi. Dan di mana di dalam HP tersebut terdapat banyak sekali barang-barang yang bisa jadi tidak bisa kita temukan di pasar fisik. Ya. Kan biasanya kan yang terjadi sering sekali, berulang kali ketika kita kita melihat teman kita memiliki satu barang, kita tanya, beli di mana sih? Kok saya nyari pasarin misalnya nggak ada? Iya dong, nggak ada. Karena kan zamannya sudah berbeda. Adanya di aplikasi fulan, aplikasi A gitu. Lagi-lagi kita melihat teman punya barang, beli di mana? Pasarnya pasar yang online. Jadi bahkan di samping adanya kemudahan tanpa harus capek, gitu ya, tapi di satu sisi juga kita bisa mendapatkan banyak pilihan barang dengan harga yang bervariatif, dengan harga yang lebih bersaing daripada pasar yang ada secara fisik yang nyata yang biasa kita dapati sebelumnya.
Ya, karena, saya tidak tahu bagaimana kita menyikapi ini. Apakah kita murni bersyukur dan menganggap ini sebuah kemudahan, Mhm. atau justru di banyak orang menganggap sebagai sebaliknya, terutama orang yang hanya bisa berjualan secara offline gitu. Mhm. Tapi memang kita sebagai pembeli ketika membeli barang dan melihatnya dengan harga yang miring, terpanggil sekali untuk Ya, beli gitu. Karena kan orang menjual barang online bahkan live gitu, mhm, dan dia produsen pertama langsung mhm, gitu. Produk yang dia jual langsung dari dapurnya mhm, menggunakan live streaming kemudian menjual langsung secara secara live di situ. mhm. Sementara kalau kita pergi ke offline-nya, itu mungkin sudah kulakan nomor satu nomor Ya, 2 sehingga ada harganya selisih memang akan harga. terlihat berbeda ya, karena Mhm, adanya jalur perpindahan dari satu tempat dari produsen ke kita kan tidak secara langsung, yang mau tidak mau itu kan membutuhkan tambahan biaya, transportasi khususnya, ataupun laba yang harus berbagi, sehingga itu menyebabkan barang yang kita beli di online dan offline itu harganya berbeda, berbeda, ya. heeh. Tapi ya asalnya ya itu kan salah satu kenikmatan bersyukur tinggal bagaimana kita cara menyikapinya saja. Ya istilahnya asalnya ini ya sebuah kenikmatan, kalau kita cara menyikapinya tidak benar juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik juga bagi kita sendiri. Intinya yang penting jangan kalap aja sih. Ya, Kadang itu biasanya, ibu-ibu ya, tapi nggak menutup kemungkinan ya, laki-laki ketika dicek aplikasi belanja online tuh di keranjangnya yang belum mhm, di-check out itu banyak juga. ya, sudah Nyatanya memilih, betul, jadi bagaimana kita mengatur dan mengkondisikan diri kita sendiri. mhm, Cuman masalahnya gini, ketika kita bicara pasar dan arah kita jelas kan ketika disebut pasar akhir zaman, arahnya bakal ke sesuatu yang berbau negatif gitu tentang mhm, pasar itu. Lalu, di awal kan disebutkan, pasar itu sebagai tempat di mana kita mendapatkan semua kebutuhan kita dan kemudahan, mhm, apalagi sekarang dengan metode online-nya. mhm, Nah, di sisi lain, mhm, arah kita seolah membawa pada sisi negatif dari pasar. mhm, Sehingga pertanyaannya, sebenarnya kedudukan pasar dalam Islam itu bagaimana sih? Positif atau negatif sebenarnya? iya, Karena kita seolah sedang mengarahkan posisi pasar pada hal yang negatif dengan mhm, sebut, pasar akhir zaman seperti mhm. itu. Jadi, dalam syarat kita, disebutkan dalam sebuah dalil, sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan salah satu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Salah satu tempat yang Yang dibenci. dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar. Bukan karena pasar yang secara zatnya ya, bukan karena pasarnya itu, Bukan tetapi wujud pasar keberadaannya, ya bukan ya? bukan istilahnya bukan wujud fisik dari pasar tersebut, Mhm. tapi ada sesuatu yang terjadi di tempat tersebut yang menyebabkan tempat ini adalah tempat yang tidak baik. Karena kita maklum, kita sudah ketahui, kita sudah tahu semuanya yang namanya pasar itu tidak bisa lepas dari namanya perbuatan-perbuatan maksiat. Banyak sekali maksiat yang sering kita lihat dan terjadi. Misalnya dari penipuan, kemudian masalah Kecurangan kebohongan, ya, heeh. kecurangan, kemudian mengingkari janji dan lain sebagainya. Apalagi ketika ditambah, pasar itu adalah yang sifatnya fisik, biasanya akan terjadi di mana sebagian ya, kita tidak menyebutkan semua, tetapi sebagian pedagang ataupun pembeli, di sana mereka tidak menjaga auratnya. Bahkan ada sebagian orang yang memanfaatkan keadaan seperti ini, menjadikan mereka pergi ke pasar, salah satu tujuannya adalah cuci mata. Karena biasanya sebagian wanita itu tidak merasa malu ketika datang ke pasar dalam kondisi pakai baju tidur, Iya pakai betul. baju yang harusnya dipakai di dalam rumah, tapi malah dipakai di luar rumah, atau menggunakan pakaian olahraga. Karena pasar itu kan macamnya banyak ya. Ada yang sifatnya dari segi tempat ya tadi ya, ada yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya online. Kemudian dari segi waktu, ada yang sifatnya setiap hari kapanpun bisa kita melakukan transaksi, ada yang sifatnya tentatif tentatif hanya waktu tertentu. Kalau misalnya istilah kita ada Car Free Day ya, Mhm. istilah Car Free Day itu kan, itu pasar, perkumpulan di mana banyak sekali pedagang dan pembeli berkumpul di satu tempat, di mana di situ sudah banyak ya, bisa kita nikmati dari makanannya, dari apa yang dijual, bahkan bisa jadi penjualnya. Karena kalau seandainya, kita dapati kemudian ada sebagian pedagang, memanfaatkan apa yang dia miliki dari fisiknya, kemudian untuk melariskan dagangannya. Ini bukan sesuatu yang istilahnya, bukan sesuatu yang tabu lagi di zaman sekarang, di mana
ada sebagian pedagang baik yang online ataupun offline, mereka otomatis kan ketika berdagang ya namanya pedagang kan berusaha bagaimana menarik perhatian pembeli. Di samping ada persaingan yang, saya harus beda nih dari yang Ya, lain gitu. dan salah satu hal yang bisa menjadikan pembeli itu tertarik kepada pedagang tersebut ya fisiknya itu. Dengan berdandan dengan bisa jadi ada sebagian yang dandannya berlebihan. Mhm. Sehingga orang-orang sebagian lelaki itu datang ke situ sebenarnya, Bukan aslinya murni bukan murni karena karena butuh beli. barang itu, tapi Iya iya. pengen bisa duduk, bisa melihat seperti itu. Jadi, oleh karena itulah kemudian ini merupakan salah satu tempat yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Karena itu di dalam pasar itu bisa kita katakan hampir semua pasar ya ada seperti itu. Bahkan hal ini tidak terlepas dari perkara-perkara seperti ini ketika pasarnya berupa pasar online. Yang ditampilkan ada kalanya yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang ternyata, tidak real, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gambarnya katanya real pic gitu ya, picture-nya real, tapi Mhm. ternyata ketika kita beli tidak sesuai, ada penipuan. Bahkan tidak sedikit sebagian orang yang kemudian mengalami hal tersebut ketika beli, ternyata ketika sudah nyampe, sebelum ada istilah apa dulu, kalau sekarang kan istilahnya ketika seorang itu mau bongkar, paket kemudian dia video kan dia bisa mengklaim kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang Pesanannya, diinginkan. heeh. Kalau dulu kan awal-awalnya tidak seperti itu. Awalnya dulu kan tidak seperti itu, tidak ada fasilitas itu sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang berkeinginan jahat untuk, melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan. Jadi ini juga tidak hanya sekedar menyasar kepada, apa namanya, pasar yang sifatnya offline, tapi yang online juga sama. Bahkan di online juga tadi ya disebutkan, sebagian produsen ingin secara langsung menawarkan barang dagangannya dengan video video siaran live secara langsung Mhm. jam 12 malam khusus, bahkan detik sekian kalau yang terlambat, sehingga Dan tanggal-tanggal unik sekarang pada ya dimainkan semua. mhm. Jadi itu kan secara langsung mereka menarik dan rata-rata produsen ya akan mencari orang-orang yang memang memiliki fisik yang kalau perempuan ya yang cantik lah, atau bahkan mungkin artis lah ya, Mhm. biar apa, di artis-artis yang menjadi endorsement-endorsement gitu, supaya mereka bisa menarik minat para pembeli dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi, sebab yang menjadikan pasar ini adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya maksiat yang terjadi di situ. Baik, ketika pasar ini berupa yang fisik atau offline ataupun yang online. Bahkan ada sebagian, fenomena di mana kawula muda yang menjadi sesuatu yang miris ya, kurang kurang baik ketika ada sebagian orang yang menjadikan pasar itu ya tempat untuk berlama-lama menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya pergi ke mall sekian jam, menghabiskan untuk ngobrol, untuk ngerumpi, cuma beli kopi satu gelas, roti satu, tapi 2 jam sudah duduknya. 2 jam, 5 jam sehingga, istilahnya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti itu. Ya tapi perlu kita garis bawahi juga ya bahwa Mhm, ketika kita membahas pasar jelas, ke sana karena ada tujuannya. mhm, Yang kita singgung tadi, mereka yang ke pasar tujuannya sebenarnya dia nggak perlu-perlu banget ke pasar, mhm, tapi entah mengapa hasratnya pengen ke pasar dan cuci mata, itu yang iya, perlu kita garis bawahi seperti itu. Ustaz sebelum kita lanjut, kita sedikit medang dulu biar iya. lebih fresh Ustaz. Sekarang kita ada minumnya biar lebih segar. Alhamdulillah. Nah, cuman sekarang yang menjadi permasalahannya adalah kita sekarang lagi seolah menakut-nakuti audiens ya bahwa pasar itu Islam bicara dengan sisi negatifnya. Iya, Lebih banyak, hal negatifnya karena lebih banyak hal kemungkinan buruk terjadi di sana mhm, dari, mhm, penipuan, hal yang tidak jujur, mhm, bahkan, melihat aurat yang tidak seharusnya dilihat,
apakah kemudian dari beberapa statement ini kemudian kita simpulkan bahwa sebaiknya janganlah ke pasar gitu, Hmm, kecuali pada hal yang mendesak saja, atau bagaimana Islam hmm. membahas ini? Jadi kan kalau kita tadi sampaikan bahwasanya pasar ini dijadikan sebagai tempat yang dibenci oleh Allah itu bukan karena zat pasarnya. Bukan karena wujud Iya, pasar karena itunya. ada sebab, yaitu amalan-amalan kemaksiatan yang bisa dikatakan mayoritas hampir semua pasar terjadi seperti itu. Mhm. Kita tidak menunjuk personal ya, si fulan tapi secara umum ya banyak terjadi seperti itu. Sehingga, inilah yang kemudian menjadikan kita itu tidak dilarang untuk datang ke pasar. Karena yang disalahkan bukan pasar secara karena ada perbuatan di situ. Tapi kalau kita datang ke pasar kemudian karena tujuan yang memang dibolehkan karena sebuah kebutuhan dan kita berusaha menjaga adab kita supaya tidak ikut-ikutan berbuat maksiat, berbuat dosa sebagaimana yang dilakukan oleh orang pasar, ya boleh-boleh saja. Bal itu sesuatu hal yang lumrah. Bahkan salah satu sifat yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau mendatangi pasar. Bahkan kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke pasar, kemudian melakukan aktivitas manusia secara umum sebagaimana biasanya, ini menjadi sesuatu yang dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan kami telah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad para rasul, melainkan mereka itu ya memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Jadi, karena orang musyrik itu mereka ketika ketika Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah Islam dan mengaku mendeklarasikan sebagai seorang rasul, mereka merasa heran, "Oh, kalau utusan Allah dari langit ya harusnya jangan ke pasar dong. Harusnya sudah di rumah saja, nanti barang tiba-tiba turun dari langit, makanan turun dari Fasilitas langit." disediakan. Ya, Mhm. sudah ada kebun emas, kemudian tidak perlu repot-repot kerja, ada malaikat yang ngasih duit, misalkan kan sudah semuanya tersedia gitu ya. Padahal manusia Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul dari kalangan manusia dan buktinya mereka adalah ini juga merupakan bukti bahwasanya mereka adalah bukan Tuhan ya, karena mereka juga butuh makan, kemudian butuh ke pasar yang merupakan aktivitas. Bahkan para generasi ulama salaf, orang-orang yang mulia, para sahabat, misalnya kaum muhajirin, kita tahu orang-orang muhajirin ini mereka ahli dagang. Ahli dagang mereka ahli dagang, sedangkan orang-orang Ansor mereka ahli berkebun. Yang namanya ahli dagang, para pedagang ya mau tidak mau mereka harus ke pasar. Iya, otomatis. Karena kalau mereka mengaku pedagang tapi tidak mau masuk pasar ya nggak usah jadi nggak usah jadi pedagang kan, seperti itu. Maka dari sinilah kemudian jelas bahwasanya, mendatangi pasar, datang ke pasar untuk keperluan yang memang kita perlukan, bukan untuk tujuan menghabiskan waktu, cuci mata, ataupun hal-hal yang negatif ya, itu boleh-boleh saja. Atau bahkan terkadang hal ini menjadi suatu yang sifatnya wajib bagi sebagian orang yang memang mata pencahariannya adalah sebagai seorang pedagang. Dia harus menghidupi keluarganya, memberikan nafkah pada keluarganya. Ya tidak mungkin kemudian saya punya kewajiban, saya ada seorang pedagang, tapi di pasar adalah tempat yang buruk, saya nggak usah ke pasar. Ya nanti nggak bisa dapat duit dan nggak bisa memberikan nafkah pada keluarganya. Seperti itu. Jadi ini tadi yang disampaikan ya bukan karena ingin menakut-nakuti seolah-olah pasar itu tempat yang haram tidak boleh didatangi seperti itu ya. Ya kita tidak boleh alergi berlebihan terhadap hal-hal yang seperti itu. Begitu pula di sini disebutkan kan tadi kebalikannya kalau kita berpikir secara terbalik bahwasannya tadi kan, tempat yang paling buruk adalah pasar, tempat yang paling baik adalah masjid. Tapi kan di sini bukan berarti kemudian karena masjid kan umumnya ya tempat untuk beribadah, meskipun tidak menutup kemungkinan kemudian ada orang yang berbuat jahat di masjid, Ah, iya betul betul. ya. Nah, kan meskipun masjid adalah tempat yang terbaik, kan tidak menyuruh kita kemudian tiap hari di masjid aja, mau pergi ke mana-mana di masjid terus kan enggak. Bukan Mhm. kemudian kita bersikap berlebihan menjadikan, "Oh ya karena
mesti tempat yang terbaik sudah saya nggak usah kemana-mana, di masjid aja. Kemudian menyebabkan dia tidak bisa mencari uang, tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Maka ini apa namanya, agar kita bisa, meluruskan ya pemahaman agar tidak salah paham maksud dari hal yang kita bahas tadi. Iya, jelas ini pembahasan yang konteksnya berbeda. Ketika kita bahas masjid tempat yang terbaik, bukan berarti kita kemudian di masjid terus. Mhm, Karena bahkan kita dianjurkan setelah selesai dari urusan ibadah ya, keluar dari masjid dan bertebarlah di muka mhm, bumi ini untuk mencari nafkah seperti mhm, itu. Nah, sekarang masalahnya gini, San. Ketika kita sebutkan bahwa pasar menjadi indikator sebuah keburukan, apakah dengan perkembangan, baik secara teknologi ataupun secara fisik dari pasar yang sekarang, masya Allah ya, pasar itu menjadi hal yang sangat berbeda dengan era zaman dahulu. iya, mhm, Kalau dulu yang masih klasik pasar ya memang seperti itu apa adanya. mhm, Sekarang semakin menjamur ya pasar dalam bentuk mall yang sangat besar mhm. atau pasar-pasar yang semakin bertambah dengan jarak yang berdekatan seperti itu. Apakah dengan bertambahnya dan berkembangnya pasar ini menjadi penguat akan fungsi pasar yang pada akhirnya menjadi pertanda akan dekatnya kita dengan akhir zaman, Ustaz? Iya. Baik, memang disebutkan dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus saa'ah hatta tadharul fitan wa yaksurul kadhibu wa yataqarrabu al-aswaq." Tidak akan datang hari kiamat hingga muncul berbagai macam fitnah, banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar. Jadi, kondisi zaman di mana pasar itu saling berdekatan, ini menyebabkan salah satu di antara tanda kecil dekatnya hari kiamat. Tapi kita ingin mengingatkan kembali bahwasanya setiap tanda hari kiamat yang disebutkan dalam dalil itu tidak mesti setiap tanda itu menunjukkan sebuah keburukan secara zatnya. Maksudnya, berdekatannya pasar itu bukan berarti ini merupakan tanda yang buruk, sesuatu yang buruk secara apa namanya, secara keseluruhan gitu ya. Mhm. Tapi karena di sini juga ada manfaat yang tidak bisa kita ingkari. Jadi memang sekarang kondisi di mana kita melihat, kalau yang usianya mungkin sudah 20 atau 30 tahun ya akan melihat adanya perkembangan yang begitu cepat. Di mana dulu kita lihat ketika kita masih kecil biasanya pasar terutama yang hidup di desa ya, kalau yang hidup di desa itu dulu biasanya itu satu pasar itu hanya untuk misalnya satu kecamatan. Ah, iya Nah, betul. satu kecamatan, jadi pasarnya satu. Tapi sekarang itu sudah Hampir hampir setiap ini. setiap desa itu sudah ada pasarnya masing-masing. Dulu, kalau zaman dulu itu di desa biasanya pasar itu tidak setiap hari, hanya, hari-hari tertentu saja. Ada pasar mingguan, ada pasar hari Rebo, Senin, Kamis, seperti itu. Tapi sekarang itu tiap hari. Jadi, perkembangan inilah yang kemudian yang tidak bisa kita ingkari dan memang dalam dalil menyebutkan ini merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan berdekatannya pasar juga ulama tidak menyebutkan hanya sekedar secara fisik saja. Ada kalanya, eee, di samping tadi ya, fisiknya juga iya, itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat, berdekatannya pasar. Makna lain juga sekarang di mana di dalam satu alat komunikasi, gadget itu sudah pasarnya sudah banyak banget, aplikasi pasar banyak. Bahkan hampir setiap orang itu, satu HP itu pasarnya bisa 3 4 5 gitu ya, karena setiap pasar itu kan punya diskon masing-masing. Ini pasar A Mhm. diskonnya ini itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sebagian ulama juga memaknai bahwasanya berdekatnya pasar itu adalah, cepatnya transaksi jual beli meskipun jaraknya jauh. Ada kalanya antara pasar satu dengan pasar yang lain, antara produsen dan konsumen itu jaraknya jauh. Tapi dengan adanya, perkembangan teknologi dan sarana seperti ini, sesuatu yang jadi ini secara sekarang itu terasa dekat. Kalau dulu kan pengiriman barang butuh waktu berhari-hari, sekarang cepat. Itu pula masalah Mhm. misalnya paket dan sebagainya. Dan fenomena inilah yang kemudian, di mana pasar itu terasa semakin dekat meskipun jauh. Misalnya kita ingin butuh barang sesuatu, yang ini barang kalau kita tahu misalnya ada suatu barang yang kita inginkan, ini barang dari pulau ini. Kalau dulu kan terasa, waduh jauh, berapa hari ini nyampenya.
Dan Ini bakal paling lebih susah. mahal kan Iya, jarak yang jauh itu caranya kan. jauh dan kita sulit untuk mendapatkan informasi itu. Mhm. Lewat mana jalurnya? Kita harus nanya-nanya, repot. Tapi sekarang bahkan barang dari luar negeri pun, barang yang impor itu sangat mudah sekali bisa kita dapatkan. Bahkan bisa jadi ada barang-barang tertentu yang di luar negeri sana yang dulu harus lewat jalur importir, sekarang kita bisa beli secara langsung kepada produsen yang berada di luar negeri. Untuk masalah, bea cukai dan pajak itu urusan lain ya, yang yang kita bahas adalah Jual belinya. ya jual belinya, di mana Heeh. kita, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zaman sekarang bisa mendapatkan barang-barang, kita bisa melaksanakan transaksi jual beli dengan seseorang yang jaraknya sangat jauh antara pembeli dan penjual, seperti itu. Cuman gini Ustadz, ketika kita menyebut tentang, pasar dan jual belinya dengan banyak hal-hal, sisi negatif yang kita paparkan, apakah itu kemudian menjadikan kita berpandangan agak beda tentang hukum jual beli itu sendiri gitu? Mhm. Artinya apakah jual beli itu menjadi bisa dilihat dari dua sisi antara boleh dan tidak boleh, antara haram dan halal ataupun haram seperti itu? Kalau kita melihat bahwa ternyata di pasar ada sisi negatifnya, atau itu tidak, atau itu sebenarnya tidak terpengaruh antara halal dan haram dengan keadaan pasar yang banyak hal negatif di sana, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita melihat dari hukum jual beli sendiri itu kan hukumnya dibolehkan, itu suatu hal yang boleh. Mhm. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi beda kita melihat antara apa namanya, transaksi jual beli itu sendiri dengan personalnya, kemudian dengan tempat di mana terjadi jual beli tersebut. Jadi ada kalanya, kemaksatan itu terjadi pada personalnya saja, tidak pada transaksi jual belinya. Ada orang melaksanakan jual beli, tapi ketika pembelinya atau penjualnya itu dalam kondisi tidak menutup aurat, berarti kan dosanya pada pedagangnya itu, Mhm. tidak dengan transaksi jual beli ataupun barang yang Tidak berpengaruh ke iya, transaksinya. itu Iya urusan iya. lain. Nomor iya iya, oke oke oke, bisa Ya paham. makanya kita juga tidak bisa menyalahkan 100% ketika ada orang memilih beli di tempat yang misalnya ada perempuan yang cantik misalnya ya, pedagangnya. Karena jual beli itu suatu hal yang sendiri, sedangkan pedagangnya itu ya suatu hal yang berbeda lagi gitu. Jadi jual beli, secara asalnya ya dalam syariat selama di situ tidak mengandung apa namanya, kezaliman, tidak ada gharar ataupun penipuan, tidak mengandung dan barang yang diperjualbelikan adalah, sesuatu yang memang halal dan dibolehkan, ya memang itu dibolehkan. Dan karena ini merupakan sebuah kebutuhan ya, sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri. Karena di sisi lain yang namanya manusia itu kan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, dia harus Mhm. butuh orang lain ya. Kalau dulu kan dulu ada sistem istilah barter, tukar menukar barang. Saya punya beras, itu punya buah, saya pengen buah, situ punya beras, kemudian saling tukar menukar ataupun barter, yang kemudian berkembang dengan adanya alat tukar. Jadi jual beli itu sendiri itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan dalam syariat dibolehkan dan itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Jadi, sangat sulit kemudian kita bahkan hampir setiap hari kita melakukan transaksi jual beli baik barang ataupun jasa. Iya, hampir, hampir setiap hari, Hampir setiap minimal hari. kita belilah ya, kalau kita nggak Ya, menjual, hampir setiap hari kita pasti heeh, ada barang yang beli. jadi itu sesuatu yang sulit kalau kita tidak bisa kalau kita kemudian katakan melarang gitu ya, kegiatan jual beli karena itu kebutuhan kita yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Iya sih, nyatanya, dalam satu hari bahkan kita bisa melakukan transaksi pembelian bisa berkali-kali, Mhm, yang offline, apalagi yang online-nya. online, iya. Lagi kerja, duduk santai, lihat handphone, ada promo nih, barang yang biasanya 50.000 dijual 20.000 bebas ongkir. Kan gatel Mhm, pengen beli gitu ya. Rasanya pengen belanja, belanja dan terus belanja lagi gitu. Ini sebelum lanjut kita ngeteh lagi Ustaz, biar lebih iya, santai. Bila Cuma yang menjadi masalah Ustaz, ketika kita bicara soal, mungkin pemirsa di rumah juga merasakan ya, ketika hasratnya ingin membeli terus,
atau ternyata yang awalnya hidupnya tentram, damai, mungkin pemirsa juga bisa merasakan hal ini, menjadi tidak nyaman dan terlalaikan karena kemampuan membeli tidak berimbang dengan, apa yang dia lakukan dari pembelian itu. Artinya duit dia segini, Mhm. tapi melihat barang-barang yang awalnya tidak ingin beli, Mhm. dia jadi beli sehingga terlalaikan dengan itu semua. Mhm. Apakah ada dalam riwayat ataupun syariat Islam ini yang memberikan ancaman ataupun nasihat untuk lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli supaya kita tidak terlalaikan, Ustaz? Baik, jadi kegiatan jual beli, transaksi jual beli adalah sesuatu yang hukum asalnya adalah dibolehkan. Asalnya Iya, dibolehkan. dibolehkan, tetapi ketika, kegiatan yang sifatnya boleh ini melebihi batasnya, istilahnya setiap orang itu kan punya kegiatan ya. Jadi orang hidup juga tidak hanya untuk jual beli saja, tetapi ada kegiatan yang lain. Mhm. Ada waktunya untuk bekerja, misalnya dia seorang pedagang ya jual beli, ada waktunya dia untuk keluarga, ada waktunya dia untuk ibadah. Ketika seseorang kemudian hidupnya hanya sibuk dengan dagangnya, kemudian menyebabkan dia lalai dengan kewajiban yang lain, misalnya untuk mengurus keluarganya, apalagi kewajiban utama, yaitu ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya untuk beribadah pada Allah, maka ini menjadi sesuatu yang terlarang dan hukum asalnya fitnah, bagi umat Islam itu kan adalah harta, harta dunia. Sehingga orang yang melakukan transaksi jual beli, orang yang sibuk dengan perniagaan itu bisa menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, wa darul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika Allah SWT mengingatkan bahwasanya ketika tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka segera mengingat Allah, datang ke masjid, tinggalkan jual beli. Karena jual beli ini bisa menjadikan seseorang itu lalai dari kewajibannya dia sebagai seorang hamba, yaitu mengingat Allah dengan melaksanakan kewajibannya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena hal itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kegiatan jual beli itu bisa menjadikan seseorang itu lalai. Apalagi kalau dia terlalu istilahnya memperturutkan keinginannya, ingin apa namanya, waktunya itu dihabiskan untuk kegiatan jual beli karena ingin mendapatkan untung yang banyak sehingga kewajibannya ditinggalkan. Karena sebagian kan kalau kita melihat ya, di mana sebagian orang ketika sudah buka pasar itu terdengar adzan pun masih terus, melaksanakan transaksi, tidak mau beristirahat untuk melaksanakan ibadah. Apalagi kalau pas lagi laris-larisnya. Ya, kan kadang godaan setannya seperti itu, pas Mhm. giliran dari tadi bengong nggak ada yang datang, giliran pas adzan kemudian sibuk-sibuknya gitu kan. Waktu-waktu di mana harusnya dia bisa rehat untuk melaksanakan ibadah malah terganggu dalam hal tersebut. Dan mayoritas rata-rata biasanya ya para pedagang mereka tidak apa namanya, tidak membagi-bagi waktu mereka sehingga ketika waktu sholat tiba pun mereka masih, sibuk dengan perdagangannya. Meskipun alhamdulillah ada sebagian pedagang yang biasanya nulis, misalnya Sedang sholat. ya sedang sholat, Mhm. ya sedang sholat atau sedang sholat Jumat, tutup sedang sholat gitu ya, dan itu suatu hal yang bagus. Jadi posisi di mana menunjukkan, perdagangan itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini real, Ustaz. Anu Mhm. pernah dengar satu cerita, lupa Ustaz siapa yang bercerita waktu itu. Kalau kita bicara soal Mekah aja ya, Mhm. wujud Mekahnya, orang yang bukan tinggal di situ ketika pertama datang ke sana itu kan takjubnya luar biasa. Mhm. Maka seperti itu pula hal yang sama orang-orang yang datang ke sana untuk berdagang, Mhm. yang di sekitar Mekahnya gitu, Mhm. di samping atau tidak jauh dari Mekah yang jualan di situ. Di awal mungkin kita bisa takjub dengan itu, Mhm. sehingga kita ketika buka lapak, mendengar adzan, tutup dan pergi ke dalam Mhm. Mekah dan sholat di Mhm. sana. Tapi lama-lama yang namanya manusia, ketika barang semanding kalau barang kita Ya sebut ya, sudah. awalnya kita takjub dengan itu, karena kemudian kita asik dengan dagangnya, lama-lama
eee, nggak sholat di sana, cuma sekedar tutup doang, sholatnya di dalam rukonya. Lama-lama, yang awalnya sholat di sana menjadi tidak sholat di sana, yang awalnya kemudian, sekedar ditutup sebentar, lama-lama juga nggak mengerjakan sholat juga. Mhm. Artinya peran pasar itu banyak hal negatif kalau kita tidak konsisten dengan keimanan kita, Ustadz, ya? Iya, heeh. Jadi memang di situ ujiannya berat ya bagi pedagang. Mhm. Kalau kita lihat kan pembahasan kita tadi jual beli yang melalaikan ya, kita cenderung pembahasan kepada pedagang. Dan, eee, transaksi jual beli yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah ini juga bisa terjadi pada pembeli itu sendiri. Pembelinya juga bisa kena ya? Bisa, kalau dia tidak melihat waktu. Misalnya Oh, ya, heeh. misalnya ketika seseorang kemudian rela begadang untuk menantikan tadi Jam dikatakan 00.00 pergantian waktu. menantikan diskon, kemudian gratis ongkir dan lain sebagainya. Padahal waktu menunggu itu kan bisa dia manfaatkan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk sholat. Tetapi Mhm. kan nyatanya banyak di antara kaum muslimin yang ternyata tidak, apa namanya, melakukan hal itu. Waktu malam itu kan waktunya untuk istirahat, waktunya untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak boleh ya, tidak boleh kemudian mencari diskon jam-jam itu Mhm. boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian konsentrasi seseorang itu terfokus pada itu saja. Dan Iya, melalaikan gitu kan. jadi kan ada jeda waktu di mana ibarat seperti orang nonton bola misalnya. Ya nonton bola sih hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi ketika kemudian menjadikan dia lalai waktu yang harusnya kesempatan bisa digunakan untuk dia beribadah, untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, malah digunakan untuk sesuatu yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Maka, eee, zaman sekarang dengan adanya perkembangan seperti ini, lebih berkembang harusnya, secara logika kan harusnya, ketika dulu di mana pasar itu berjauhan kan kita butuh waktu ya, ada waktu yang terbuang kita melakukan perjalanan pergi dan pulang, jadi ada waktu yang terbuang. Dan sekarang kan begitu besar kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita tidak perlu repot jauh-jauh ke sana, waktunya lebih efisien, lebih ringkas, sehingga sisa waktu bisa kita gunakan untuk yang lain. Jangan malah kemudian kita sebagai pedagang, sebagai pembeli nih, waktunya habis untuk memilih barang. 1 jam milih barang gitu ya, dari semakin banyak aplikasi ya semakin waktu habisnya. Satu aplikasi dibuka 1/2 jam, aplikasi kedua, ketiga, akhirnya nggak beli. Bahkan Bingung, karena bingung saking kan. bingungnya itu ya. Jadi dia terlalaikan dengan pasar-pasar online yang ada di HP-nya gitu ya. Bukan berarti tidak boleh dia membeli dari situ, boleh-boleh saja, tapi, dia harus pandai mengatur waktunya. Jangan sampai kemudian adanya pasar yang dekat ini menjadikan kita lalai dari Allah, lalai dari memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang lebih baik daripada hanya sekedar lihat-lihat ya, lihat-lihat barang dari A sampai Z dilihat semua, dibanding-bandingin, akhirnya, apa namanya, kembalinya dari awal dia sudah memilih barang A, kemudian dia bingung Muter cari-cari, dulu. pada akhirnya kembali ke A lagi gitu, habis waktunya seperti itu. Dan ini kerasa ya realita bahwa, karakter memilih barang antara laki-laki dan perempuan itu entah mengapa bisa sangat berbeda gitu. Iya, Makanya kalau saya lebih memilih, seandainya kami lagi ada kebutuhan lebih suka istri ngelis aja deh, biar kita pergi yang beli gitu. iya, Karena nyatanya lebih ringkas ya, lebih lebih cepat. ringkes dan lebih cepat, Mhm, durasi belanjanya lebih menghemat waktu. mhm, Karena ya mungkin tabiat seorang wanita ketika memilih barang, pertimbangannya jauh lebih banyak dibandingkan kita laki-laki gitu. mhm, Kalau kita, saya pribadi merasa ke pasar ya mau beli A, B, C, D, udah celekut-celekut kalau bahasa kita ya, ambil 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 pulang gitu. Nggak memikirkan, kayaknya kalau di sana selisihnya 500 deh. Mungkin kalau ke sana ada selisih 2.000, jadi muter-muter ke mana dulu. Sehingga dari hal itulah menjadi salah satu penyebab berdagang atau melakukan aktivitas pembelian apalagi yang offline, terkadang melalaikan waktu kita juga mhm. gitu kan. Itu memang kan menjadi tabiatnya seorang wanita ya, mereka lebih betah, bahkan ada sebagian wanita yang mengatakan refreshing mereka itu ya ke pasar. Refreshing mereka Refreshing-nya di ya, pasar. mereka lebih lebih betah refreshing ke pasar daripada mungkin tempat-tempat wisata gitu ya. Karena mereka Mhm. bisa melihat berbagai macam barang yang hanya sekedar, menelan ludah, belum tentu bisa membeli. Dan kita kadang sebagai seorang laki-laki, apalagi yang sudah berkeluarga, ketika kita mengantar istri kita untuk ke pasar membeli sesuatu,
Kita kan bayangnya, waduh ini kalau waktu kayak gini digunakan dengan ini kan lebih enak ya, bisa untuk ngerjain ini dan itu, Mhm. daripada nungguin istri yang lama Lama sekali. seperti itu. Jadi, dari satu hal memang istilahnya ya, eee, itu bagus dalam artian kan mau tidak mau kita sebagai seorang laki-laki ya harus bisa, istilahnya ya memanjakan sedikitlah istri kita Mhm. untuk melakukan itu. Tapi tidak perlu kemudian berlebihan sehingga waktunya habis untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya hanya sekedar untuk menghabiskan waktunya saja gitu ya. Beli cuma 3 macam tapi dipasarin sampai 1 jam, lama banget itu kan. Dan kebalikannya nih, kalau wanita dia ketika mungkin bisa lebih fokus dengan apa yang dia beli. Bedanya kalau kita laki-laki, kalau saya pribadi merasa disuruh pergi beli gula sama kopi gitu. Pas pergi waktunya lebih singkat, tapi yang dibawa pulang lebih banyak dari apa yang diminta. Karena ketika ngelihatnya, ah ini sekalian lah. Walaupun waktunya lebih cepat, tapi bisa jadi seringnya sih Mmm, yang dibeli barangnya lebih banyak dari apa yang di-request sama istri seperti itu. mhm, Ya laki-laki dan perempuan memiliki negatif dan positifnya mhm, sendiri-sendiri. Cuman sekarang gini, dari hal negatif yang sudah kita bahas panjang lebar ini, jelaskan harusnya ada sisi tengahnya. Artinya jual beli tapi yang selamat gitu. mhm, Jual beli yang tidak melalaikan atau perdagangan atau aktivitas jual beli yang seenggaknya bisa mendatangkan keberkahan, mhm, harusnya kan juga bisa kita upayakan kan. mhm, Cuman bagaimana caranya Islam mengatur dan mengajarkan kita agar jual beli yang kita lakukan itu memang lebih banyak berkahnya daripada mhm, buruknya gitu. baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi lebih beratnya pada pedagangnya ya, Mhm, dari pedagangnya ketika seorang ingin melaksanakan transaksi jual beli, yang para pedagang, dia harus, apa namanya, tahu apa yang harus dia lakukan agar transaksi pekerjaannya ini mendatangkan keberkahan. Yang pertama adalah dia harus memiliki ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu syar'inya. Karena seseorang yang tidak paham dengan fikih muamalah, ilmu agama yang berkaitan dengan aktivitasnya, pekerjaannya, ini bisa jadi menjadikan orang tersebut terjerumus dalam transaksi yang dilarang dalam syariat. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatama." Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam perbuatan riba. Kemudian dia juga akan terjerumus dalam perbuatan riba dan dia akan terjerumus dalam perbuatan riba. Jadi seseorang yang belum paham, belum tahu ilmu agama berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan khususnya masalah berdagang, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, misalnya transaksi riba, itu sangat besar. Makanya tidak sebagai pedagang itu tidak hanya sekedar mengetahui pasar, dalam artian mengetahui siapa pembeli yang akan dia targetkan, barang apa yang mhm. akan dia jual yang kira-kira laris gitu ya. Tapi dia harus tahu bagaimana cara transaksi yang benar agar tidak melanggar syariat. Kemudian termasuk bagi pedagang misalnya adalah dia harus berdagang dengan cara yang baik, dalam artian dia harus bisa bersikap dermawan ya, dermawan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih hutangnya. Jadi ketika seorang menjadi penjual ya dia harus berusaha untuk memudahkan pembelinya. Dalam artian tidak perlu kemudian berlebihan yang kemudian menyebabkan para pembeli merasa, apa namanya, merasa kurang nyaman karena sikapnya, karena mungkin dia memberikan harga di luar nalar gitu ya. Satu pasar dia yang paling mahal, kan jadi orang juga merasa tidak nyaman. Karena gini, apalagi di era sekarang ya, saya nggak tahu dengan video itu real atau cuma, gambaran doang. Ketika kita beli, ini pelajaran buat semua netizen ya, ketika beli ada baiknya tanya dulu harganya berapa. Belum lama ini saya melihat satu video, kocak sih. Ada kayak semacam tempat makan, taruhlah bakso gitu. Mmm, Ada 3 orang lagi makan, datang orang utuk-utuk datang nanya dulu, "Pak, satu porsinya berapa?" 50.000 gitu. Yang lagi makan kan nggak nanya dulu, langsung bilang, "Ah, 50.000." "Oh ya udah Pak, nggak jadi beli." Lah yang ini nih yang sudah kadung makan,
udah kadung kena prank duluan. Artinya di era sekarang kita harus nanya harga dulu. Iya, Karena banyak orang yang menjual dengan harga yang tidak normal seperti normal, antum iya, antum heeh. sebutkan tadi gitu kan. Ya karena apa namanya, perbuatan seperti itu ya menjadikan pembeli itu menjadi merasa tidak nyaman ya, Dan kapok untuk heeh, datang lagi. mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagi pedagang dan pembeli ini harus jujur ya dalam kegiatan jual beli. Karena salah satu sebab yang menjadikan keberkahan itu Allah turunkan kepada transaksi jual beli adalah ketika masing-masing dari pedagang dan pembeli itu bersikap jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Jual beli antar pedagang dan pembeli itu masing-masing memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya selama mereka belum berpisah secara fisik ataupun yang lainnya. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya bersikap jujur dan saling menjelaskan, pedagangnya jujur menjelaskan barangnya, ada cacat atau tidak. Kemudian tidak berlebihan dengan menjelaskan harga. Misalnya pedagang jangan sampai mengatakan, "Ini, apa namanya, barang yang saya jual harganya segini, ini paling murah sedunia." Nah, padahal kan belum tentu juga. Atau pembeli juga harus jujur, misalnya, "Oh, barang ini," kalau memang dia belum pernah melihat atau belum pernah membeli, ya katakan, "Ini barang ini baru, saya belum pernah membeli." Jangan sampai mengatakan, "Ini barangnya itu saya sudah keliling seluruh pasar di kota ini, harganya sekian," gitu ya, padahal belum pernah ke mana-mana. Jadi tidak boleh bersikap dusta, tapi harus jujur karena dengan kejujuran ini akan diberikan keberkahan oleh Allah ke dalam dua pihak, pedagang dan pembeli. Tapi kalau satunya dusta ya, yang dusta ini tidak akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang jujur. Itu. Ya, pada akhirnya kejujuran menjadi, tameng kita untuk bisa seenggaknya kita tidak terlalu terkena dari imbas buruk dari keberadaan Mhm, pasar gitu. Karena bukan pasarnya yang buruk, tapi sikap kita ketika ada di pasar yang itu menjadi sorotan. mhm, Makanya kejujuran apalagi kalau keduanya mempraktekkan ya antara penjual dan pembeli, mhm, menjadikan, sisi negatif dari yang kita sebutkan panjang lebar tadi tidak terkena pada diri mhm. kita gitu. Cuman gini, jelas Islam kan harusnya mengajarkan juga, karena orang kalau sudah masuk pasar, kadang hawa nafsunya nggak bisa ditahan gitu. Iya, Awalnya niatnya sudah baik dari rumah belanja ABC gitu, sudah jelas dan sudah ngelis harganya dan bawa duit sekian gitu. Tapi ketika masuk pasar, dengan apa yang dilihat yang bervariasi, kemudian karena sisi negatif pasar yang sangat banyak, jelas kan harusnya Islam juga mengajarkan juga, bagaimana sih sebenarnya adab-adab kita ketika masuk mhm, pasar. Supaya ketika kita berada di pasar, tetap under control, tetap berada dalam kontrol yang baik. mhm, Nggak kemudian menggebu-gebu dan belanja yang sebenarnya tidak perlu, Ustaz. mhm. Adab-adab yang sebenarnya diajarkan dalam Islam bagaimana sebenarnya? Baik. Tadi disampaikan di awal bahwasanya pasar ini kan menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Mhm. taala karena banyaknya perbuatan maksiat yang terjadi di situ. Jadi, kita juga harus menjaga diri kita agar tidak ikut hanyut dalam perbuatan maksiat yang ada di dalam pasar. Maka di antara adab-adab yang harus kita lakukan ketika masuk pasar ya, kita harus banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak rajin berzikir, kita melamun, nanti yang terjadi kita memikirkan sesuatu yang tidak baik. Kalau zaman dulu ya, khususnya anak kecil, ketika disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu, ada beberapa barang yang harus dibeli, biasanya mereka menghafal. Iya, Sehingga misalnya heeh. beli gula setengah kilo, minyak 1 kilo, gula gula merah setengah kilo, itu kan. Jadi mereka lisannya sibuk dengan menghafal itu, Dan karena fokus kalau dengan itu. kalau lupa, ya sudah, dia akan membeli sesuatu yang tidak diperlukan atau membeli atau tidak jadi membeli apa Seingatnya. itu. Nah, kalau sekarang kan daftar list itu bisa dibuat dengan tulisan atau dengan tulisan di HP sudah bisa. Jadi ada ketika apa yang akan dibeli itu sudah tertulis ya, dia bisa memanfaatkan waktu yang tersisa, kesempatan yang ada untuk memperbanyak dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita ketika masuk ke dalam pasar ya seperlunya saja, itu dengan cara yang tadi ya, sudah harus ada daftar list yang akan dibeli apa saja.
Tidak perlu kemudian berlama-lama di pasar. Karena salah seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La takunanna in istaqata awwala man yadkhul suq wala akhir man yakhruju minha." Jika Anda mampu, maka janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang paling terakhir keluar dari pasar. Jadi jangan, kecuali pedagang ya, pedagang beda ya. Pedagang kan, namanya pedagang kan dia akan datang lebih awal daripada pembeli. Harusnya gitu, Ya, nggak namanya mungkin. pedagangnya. Kan dia harus datang lebih awal dan Mhm, pulangnya juga terakhir. Tapi kita mhm. sebagai pembeli ya jangan sebaliknya. Jangan kemudian, apa namanya, kita masuk lebih awal kemudian keluarnya terakhir. Karena terlalu lama, apa namanya, di dalam melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi seperlunya saja, tidak perlu kemudian berlama-lama di situ, gitu ya. Dan ini mungkin khususnya bagi para wanita ya yang lebih suka lama-lama di pasar, berjam-jam di pasar hanya untuk melakukan sesuatu yang harusnya bisa dipersingkat. Kemudian bagi lelaki dan perempuan juga ketika datang ke pasar ya dalam kondisi, memakai pakaian yang syar'i menutup auratnya, bukan untuk kemudian pamer, ajang menampilkan kecantikan dan ketampanannya di pasar, karena ini akan mengganggu yang lain. Ketika seorang misalnya, misal ada seorang wanita, kemudian dia memamerkan keindahan tubuhnya, tidak menutup aurat, datang ke pasar, ini ganggu semua, ganggu pedagang, jadi nggak konsentrasi ngelirik, pembeli juga, jadi kurang konsentrasi dan bisa menjadikan gaduh gitu ya, dan akan memancing orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian yang terakhir ya, bagi kita sebagai seorang muslim ya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kan tadi di poin sebelumnya, salah satu adabnya adalah harus menjaga pakaiannya, menjaga auratnya. Tapi kan, kita tidak bisa memaksa orang lain melakukan hal ini. Mau tidak mau orang lain pasti ada di antara pembeli dan penjual yang kemudian mereka tidak menutup auratnya. Mhm. Kita sih pengennya ideal semua penjual dan pembeli datang ke pasar dalam kondisi menutup aurat, tapi kan faktanya tidak seperti itu. Iya. Maka antisipasi kita ya secara pribadi harus kita, bisa berusaha untuk menundukkan pandangan. Karena kalau kita, apa namanya, mengumbar pandangan kita, kita juga kan habis waktunya. Yang harusnya misalnya kita ketemu dengan pedagang yang cantik. Kalau kita tidak bisa menundukkan pandangan, bisa jadi kita beli cuma satu barang, tapi bisa sampai setengah jam. Karena Hanya untuk satu pura-pura barang. nanya, semua barang ditanyain, padahal sebenarnya pengen dekat dengan pedagang tersebut, gitu ya. Jadi, menundukkan pandangan ini juga perlu dilakukan oleh kita agar kita bisa selamat ketika berada di dalam pasar, seperti itu. Oke, jadi paling terasa ya jelas untuk memasuki atau sebelum kita memasuki pasar, niati dulu dengan niatan yang baik gitu. Mhm, Banyak berzikir di dalamnya dan memang fokus dengan apa yang kita beli. Sehingga kalau kita sudah fokus dengan apa yang kita beli, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, terutama soal menutup aurat, maka lebih bisa selamat dan lebih nyaman ketika kita memasuki pasar seperti mhm, itu. Dan juga mungkin perlu disinggung di akhir karena ini waktu sudah semakin, mhm, berdekatan dengan waktu kita berakhir di saat ini. Nah, juga perlu kita sampaikan kalau kita ingin berbelanja, mhm. maka dalam syariat Islam itu atau penganjuran yang bisa kita sampaikan ke pemirsa, sebenarnya cara berbelanja yang baik agar kita tidak banyak terlalaikan itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Baik, eee, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin berbelanja, yang pertama adalah kita harus bersikap pertengahan, itu jangan terlalu boros dengan belanja dan jangan pula terlalu pelit ya, sesuai kebutuhan. Kalau kita butuhnya beras 1 kilo, ya beli 1 kilo, jangan kemudian belinya 1 karung atau malah belinya cuma setengah, itu kan tidak sesuai. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk bersikap pertengahan. Kemudian, kita harus membuat rencana belanja sebelum masuk pasar, harus direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan perencanaan inilah, yang nantinya akan menyesuaikan dengan uang yang kita bawa. Kalau kita tidak merencanakan, kemudian bisa jadi nanti uangnya tidak cukup dengan apa yang kita ingin beli.
Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk berbelanja itu sesuai kebutuhan. Sesuaikan kebutuhan kita, tidak perlu kemudian menyesuaikan gaya hidup kita. Kalau memang kita butuhnya, beras dengan, dengan kriteria tertentu, dengan tipe tertentu itu sudah cukup, ya tidak perlu kemudian berlebihan, membeli di luar, di luar kebutuhan kita, yang itu bisa menyebabkan terjadinya pemborosan. Kemudian selain kebutuhan juga harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian berbelanja ini menyebabkan kita malah jatuh miskin gara-gara tidak bisa mengatur kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita belanja terbiasa berhutang. Jangan sampai datang ke pasar ternyata hampir setiap pedagang kita punya daftar utangnya. Itu kan tidak baik juga. Sudah dapat label tukang utang Ya, jadinya. jadi membuat pedagang itu takut. Ini datang paling utang. Belum apa-apa kemudian sudah langsung suudzon ya. Bahkan ada istilah di sebuah warung, kita lihat di media sosial tertulis kalau Hiroshima Nagasaki itu hancur karena bom. Sedangkan para pedagang itu hancur karena bon. Dan Karena itu realita, ya kenyataan banyak terjadi. pedagang kemudian mereka bangkrut gara-gara banyaknya bon, banyaknya hutang yang dilakukan oleh para pembeli. Ya kita tidak boleh kemudian seperti itu. Tidak perlu kemudian bermudah-mudahan dalam berhutang karena hanya untuk memenuhi hasrat hawa nafsu kita. Baik, Masya Allah, ini materi bagus sekali dan juga memberikan banyak nasihat untuk kita. Mungkin sebelum kita tutup, Ustaz, ada satu kalimat singkat untuk memberikan ringkasan kepada kita, terkhusus untuk orang-orang yang mungkin kalap dengan belanja, tidak bisa mengontrol diri dengan bagaimana ritual ataupun aktivitas jual beli dalam kehidupan seharinya. Dalam kalimat singkat, Ustaz. Baik. Jadi ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli khususnya kita sebagai pembeli ya kita harus memperhatikan dua hal, kebutuhan dan kemampuan. Kalau kita tidak memperhatikan dua hal ini, tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan kita, yang terjadi nanti kita akan bersikap poros berlebihan dalam melaksanakan transaksi jual beli. Oke, ini menarik. Garis kesimpulan kita sekarang kita ambil bahwa kalau kita ingin aman dari hal yang buruk terkait jual beli, maka lihatlah dari kebutuhan dan Kemampuan kemampuannya. kita, heeh. Kalau keduanya berjalan beriringan, maka insya Allah kita akan selamat dari aktivitas yang tidak semestinya kita lakukan. Baik pemirsa, itulah di antara hal yang bisa kita bahas dalam topik kali ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dari studio kami Mat Imam Syafi'i Maid Cilacap, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.